Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Bapak-bapak senyumnya mana ini? Nah begitu senyum meremut baik. Ibu sehat. Semangat semuanya. Sampai jam berapa kira-kira ceramah ini? Sampai subuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa amma ba'du sa'adatal kurama wa masyayikhul a'izah para alimin ulama, para kiai, asatid wal asatidah bil khusus yang sama-sama kita muliakan Ayahanda Bapak Haji Abu Bakar, betul? Saya nggak dikasih contekan ini, ya. Mohon maaf yang nggak disebut, yang saya hafal aja. Doain ayahanda kita Bapak Haji Abu Bakar biar sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Kiai Ahmad, yang terhormat Bapak Lurah Mukhtar Kelana. Mudah-mudahan Pak Lurah sehat terus. Amin ya robbal. Bapak Babinsa, Bapak Rahmat, Masya Allah. Saya kebayang tuh kalau semua TNI kayak Pak Rahmat, adem Indonesia. Betul? Kalau Pak Polisi kayak Pak Rahmat, Masya Allah, adem Indonesia. Yuk doain mudah-mudahan pejabat-pejabat kita, TNI, Polri-nya semuanya menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Yang terhormat Bapak Ketua Panitia Pak Heri atau Bang Heri, betul? Pak Heri dan semua panitia, saya yakin pahala yang paling banyak panitia, karena yang paling lelah panitia, betul? Semalam begadang, ibu-ibu mau tidur, panitia semalam sampai jam berapa begadang bikin panggung ini? Jam 2 baru pada tidur. Doain lelahnya panitia dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal. Pak RW, ada Pak RW? Mana Pak RW? Di sini ya. Doain Pak RW biar sehat. Pak RT, ada berapa RT yang hadir hari ini? Pak RT Akbar dan Pak RT yang lainnya, kita doain Pak RT kita sehat semua. Bapak Haji, Ibu Hajah, calon-calon haji, calon-calon hajah, semuanya, adik-adik remaja, malam hari ini saya yakin rahmat turun untuk kita semua. Amin ya Rabbal. Kenapa turun? Karena kita sedang memperingati hari lahirnya manusia paling mulia, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin ngajak tenang dulu sekarang. Sekarang banyak orang galau. Tadi disampaikan sama Pak Rahmat, ada gangster. Dan ada yang lebih bahaya lagi daripada gangster. Tahu apa itu? Lebih bahaya dari gangster apa itu? HP. Betul? Banyak orang selingkuh gara-gara handphone, betul? Rumah tangga hancur gara-gara handphone, betul? Harusnya punya handphone itu. Yang beliin handphone siapa, Bu? Suami. Yang beliin pulsa siapa, Bu? Suami. Harusnya WA suami. Ini WA laki orang. Insya Allah Cilegon Timur nggak ada yang begitu. Itu mau di Citayam banyak. Insya Allah di sini nggak Ini handphone bahaya Pak. Masya Allah, kalau dulu kita di dalam rumah nggak ada maksiat, nggak akan ada dosa kalau kita dalam rumah, di dalam kamar. Tapi sekarang kita di dalam rumah dosa bejibun. Tahu bejibun? Dosa banyak. Kenapa? Dia di rumah, dia buka TikTok. Wah, goyang kanan, goyang kiri, daster diangkat, dilepit. Masya Allah, bukan digeser, malah dipelototin. Dalam rumah ada dosa gara-gara handphone. Makanya sekarang pengen bikin tenang dulu. Banyak orang sedang galau, rumah tangga pada berantakan, banyak, betul? Banyak artis juga pada Masya Allah lagi rame, cekik, banting, cekik,
Banting. Rame-rame orang bikin statusnya gambar paketan dibungkus pakai karung. Jangan dibanting, saya bukan Lesti. Betul Ibu? Saya tanya, Rizky Bilar ganteng nggak? Ganteng. Duitnya Lesti banyak nggak? Ini pelajaran buat kita orang Cilegon Timur khususnya, bahwa rumah tangga bahagia nggak diukur dari tampannya suami, nggak diukur dari cantiknya istri, nggak diukur dari banyaknya harta. Lihat pasangan Rizky Bilar dan Lesti, baru menikah kemarin, duit banyak. Ini pelajaran, saya nggak ngomongin Lesti, pelajaran buat kita bahwa kunci hidup tenang bahagia itu bukan harta, bukan tampang daripada masing-masing pasangan. Betul tidak? Yang bikin rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah kalau suami istri dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul tidak? Jadi sebenarnya peringatan Maulid ini paling intinya adalah mengembalikan umat Islam agar mencontoh Nabi, jangan mencontoh Yahudi dan Nasrani. Betul tidak? Hancurnya rumah tangga dipastikan karena suami tidak mencontoh Nabi lagi. Hancurnya rumah tangga, sang istri sudah tidak mencontoh Nabi lagi. Nabi nyuruh tutup aurat, sekarang rame-rame buka aurat. Betul tidak? Kalau ibu pakai celana pendek, kalau keluar rumah paling yang lihat tukang sayur, Pak RT, Pak RW, sama Pak Ustadz. Betul tidak? Tapi ini yang parah, udah pakai celana pendek, buka auratnya, diupload ke media sosial. Yang lihat banyak apa dikit? Akhirnya hancur rumah tangga gara-gara itu. Makanya hari ini saya mengajak kembali mencontoh Nabi Muhammad SAW. Yang utama, nih sebelum kita ngomongin kelahiran Nabi Muhammad SAW, Nabi ngajarin kita Pak. Ya Allah, kopinya mana ini? Bapak sekalian, nasihat buat kita semua termasuk saya. Nabi ngajarin kalau pengen enak hidup, satu, ridho dalam qadha. Ini nih sekarang nih, banyak orang gak bahagia hidupnya karena gak ridho dalam qadha, gak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, ibu, bu, pengen gak punya suami kaya? Pengen gak punya suami ngasih belanja per bulan, sebulan 20 juta? Pengen begitu? Itu keinginan yang wajar, bukan hanya ibu doang, semua suami juga pengennya begitu. Namun takdir berkata lain, ingin ngasih belanja 20 juta per bulan, tapi kenyataannya cuma ada 2 juta per bulan. Jadi gimana Pak Ustadz? Solusinya harus ridho dalam qadha. Bareng-bareng, ridho dalam qadha. Contoh kecil gini, ibu yang gemuk gak usah pengen kurus, stres sudah. Terima aja qadha kita, takdir kita jadi orang gendut, alhamdulillah. Kalau ibu dikasih takdir gemuk pengen kurus, hidup kita cuma berpikiran nyari obat apa ya, minum apa ya biar langsing, capek. Udah terima aja gemuk, alhamdulillah. Gimana cara syukurnya orang gemuk? Gemuk itu simbol kesuksesan, alhamdulillah. Jadi gak usah yang gemuk pengen kurus, kadang-kadang foto dikempes-kempesin perutnya, biarin aja, udah ngapa sih? Terima aja. Yang gemuk alhamdulillah, yang kurus juga alhamdulillah. Yang kurus gak usah pengen gemuk, nyari obat ini, obat itu. Ya Allah, makannya dibanyakin macem-macem, normal aja udah. Kurus juga alhamdulillah. Orang kurus berkahnya luar biasa. Apa sih berkahnya orang kurus? Kenal dengan motor NMAX, kenal? Motor NMAX itu kalau yang punyanya kurus itu ganti bannya bisa 3 tahun baru ganti. Betul tidak? Kenapa Pak? Beban ringan, alhamdulillah. Yang kurus gak usah pengen gemuk, alhamdulillah. Kurus berkah, ban motor awet, sofa juga awet. Dari sekarang juga sama ibu, takdirnya suaminya kurang ganteng, garis miring. Begitu maksud saya. Pak Ustadz, suami saya gak kayak Aldebaran, suami saya gak kayak Rizky Bilar.
laki saya nggak kayak Ariel Noah, nggak usah dibanding-banding ke, ya mesti tak oh ya oh. Ya sekuatku mencintaimu, bareng dong. Ku berharap engkau mengerti. Tuh ibu-ibu bisa, bapak diem aja. Oh bapak-bapak lain Pak Ustaz, lagunya bapak mah pecah 1000, hanya dia yang ada di antara jantung, tempat bermanja. Jadi Pak, sebelum kita ngomongin kelahiran Nabi, kita ridho dulu sama kodok. Gak usah dibanding-bandingkan, gak usah disalah-salahkan. Saya tanya Pak, Bapak kalau dibanding-bandingin sama istrinya, ya orang mah kayak tetangga dong tuh. Umur pernikahan baru 5 tahun, rumah 2 lantai. Ya orang mah kayak Kiai Bewok apa? Begitu. Orang kayak Kiai Mulyadi apa? Bangun pesantren, rumah bagus. Begitu. Masa dibanding-bandingkan? Saya tanya, Bapak ketika dibanding-bandingkan tambah cinta apa tambah gedek? Jujur sama saya, Bu, kalau seandainya ibu sering banding-bandingkan laki ibu dengan laki orang lain yang lebih kaya, ibu nggak pernah terima kasih dikasih duit sama laki, pada duit itu sudah boleh nyari dari pagi pulang malam, berjuang mencari nafkah, rela capek lelah keringat keluar sampai apa bahasanya gobios, capek lelah, dikasih nggak pernah ngomong terima kasih. Dikasih harusnya ngomong terima kasih. Ibu beli sayuran sama mas kumis, udah beli, ibu beli gak gratis, ngomong apa? Makasih mas, beli ngomong makasih. Dikasih duit sama laki, diem baik. Banyak orang Cilegon Timur begitu, dikasih duit diem aja. Saya tanya Bu, seandainya ibu jadi perempuan yang ngomelin sama laki, ngomel mulu tiap hari, banding-bandingkan laki dengan laki orang lain, gak pernah ngomong terima kasih, gak pernah menghargai pemberian suami. Seandainya ibu meninggal duluan, gimana reaksi suami? Ya itu tahu, itu udah tahu, begitu galak aja masih jalan terus. Bener begitu reaksinya, ibu galak nguasain suami. Bahkan ngomong sama temennya, gua mau menguasai laki gua tergantung gua. Bangga bener. Tanyakan, kalau ibu ngatur-ngatur laki, menghina laki, begitu ibu meninggal dunia, itu bener ekspresi suami, alhamdulillah mak lampir udah meninggal. Lah ini bener, ini serius, gak usah lihat reaksi tetangga. Suami dulu aja gimana? Suami aja alhamdulillah. Jujur, para suami kalau lihat perempuan udah gak pernah menghargai pemberian suami, selalu menghina suami, kadang-kadang belum mati aja doanya biar mampus dulu, begitu gak? Ya Allah, karena saking keselnya. Mulai hari ini maulid nih, yuk akhlak-akhlak buruk mulai ditinggalkan insya Allah. Mulai sekarang kalau kasih duit sama laki ngomong apa Bu? Terima kasih. Kalau kata orang Jawa gimana ya? Kalau kasih duit sama suaminya, matur suwun mas. Kalau kata orang Sunda gimana? Hatur nun. Kalau kata orang Jepang, arigato. Ngomong terima kasih. Kabar gembira buat ibu yang ngomong terima kasih sama suami pas dikasih duit itu, ternyata pahalanya seperti hatam Quran. Alhamdulillah. Insya Allah bubar maulid mulai besok. Semua istri yang hadir pada malam hari ini, tiap dikasih uang sama lakinya ngomong terima kasih. Cuma ngomongnya ekspresinya yang benar. Makasih. Gocap, makasih. Itu mah gak dapat pahala, makasih nyindir. Gocap nih kata Pak Kiai, gocap. Kan kita maulid ini kembali mencontoh Nabi biar enak hidup rumah tangga, betul tidak?
Kita maulid tiap tahun kalau nggak ada perubahan akhlak, apa artinya? Kita hidup di masyarakat ini dibangun dari keluarga. Kalau keluarga bahagia, satu RT bahagia, gampang bikin acara maulid karena semuanya dalam kondisi bahagia. Jadi mulai sekarang tidak lagi membandingkan suami kita dengan suami orang lain. Bapak juga sama, Pak, kalau punya bini cerewet, takdirnya begitu, udah nggak usah berpikir cari ganti, nikmati aja. Alhamdulillah. Caranya begini, kalau begitu bini ngomel pagi-pagi, alhamdulillah ya Allah, Rabbi auzi'ni, ya Allah saya bersyukur kepadamu, istri saya sehat, bukti dia sehat, dia ngomel ya Allah, alhamdulillah. Sehat berarti dia. Coba kalau sakit nggak bisa ngomel, berarti kalau pagi-pagi dia ngomel, sehat, malam beres. Saya kasih tahu para suami jangan pernah berpikir nyari ganti. Memang nyari bini gampang, betul tidak? Memang kita berpikir, saya masih ganteng, masih gagah, saya bisa nyari lagi. Bayangkan, coba sedikit berandai-andai, seandainya kita ceraikan ini istri kita, anak kita korbannya, betul tidak? Anaknya bingung, bapak di mana, emak di mana, akhirnya anaknya nyanyi di mana, bapaknya kawin lagi, emaknya kawin lagi, akhirnya berantakan. Makanya sebelum terjadi apapun yang terjadi, pasang niat bahwa saya akan bersamanya untuk selamanya, insya Allah. Jadi mulai sekarang Pak, bini cerewet, alhamdulillah. Yang penting masih punya istri. Ini zaman Pak, udah banyak perempuan buka aurat kalau nggak punya bini. Masya Allah. Syukuri sekarang yang masih punya bini. Bareng-bareng. Alhamdulillahi Rabbil. Ibu juga sama yang tadi saya bilang, lakinya kurang ganteng, bersyukur sama Allah. Kebayang nggak kalau ibu punya laki kayak Rizky Bilar? Allahu Akbar, tiap melepas kerja was-was nggak? Digodain sama siapa? Banyak yang godain kalau ganteng, kalau laki kita kurang ganteng, dari miring jelek, aman kalau berangkat. Alhamdulillah, Bu, saya berangkat Pak, berangkat. Yakin kita nggak bakal ada yang godain. Kenapa? Aman. Bahkan seandainya ibu meninggal duluan, insya Allah suaminya nggak bakal kawin lagi. Kenapa? Iya, nggak ada yang mau. Akhirnya cintanya hanya untuk ibu. Jadi mulai hari ini saya mengajak, ayo terima dalam kodok. Kodok apa saja, termasuk keadaan sekarang BBM naik, betul tidak? Ibu seneng nggak seneng, bapak protes nggak protes, BBM tetap naik apa turun? Jadi mulai sekarang saya ajak, udah kita bersinergi aja dengan takdir Allah. Terima kasih ya Allah, takdir sekarang BBM naik. Saya tanya orang Cilebut, orang Warnasari, saya tanya, semenjak BBM naik masih makan pagi, masih sarapan, masih makan siang, masih makan malam, bapak-bapak masih ngerokok yang BBM naik, motornya masih jalan, mobil masih jalan. Itu bukti. Ngapain kita pusing? Allah udah janji, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah, catat tuh surat Hud ayat 6, catat, simpen, apalin, kalau galau dikit baca lagi ayat ini. Apa kata Allah? Setiada makhluk yang melata. Melata itu nemplok, kita nemplok di bumi. Tiada makhluk yang nemplok di bumi, tiada makhluk yang bernyawa, yang bergerak, yang ada di bumi, sepanjang dia hidup dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu. Buktinya kita semenjak BBM naik tetap normal, betul nggak? Tetap makan, tetap minum, tetap ngerokok, bensin walaupun naik, motor tetap jalan. Dan siapa yang jamin rezeki? Allah Subhanahu.
Nggak perlu berpikir nyolong, nggak perlu berpikir korupsi, terima dalam takdir. Kalau bahasa Pak Rohmat, nerimo ing pandum. Ada orang Jawa di sini? Mana? Jom, dikit ya. Mana orang Jawa coba? Iya, nerimo ing pandum, terima dalam bagian, ridho dalam qadha. BBM naik, alhamdulillah. Yang penting jaminan rezeki tak pernah berhenti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk biar lebih semangat suasana maulid, kita baca sholawat dulu. Bacanya yang semangat, bacanya yang semangat. Kenapa? Ada kabar gembira, ada kabar gembira bahwa orang yang rajin baca sholawat akan diberikan surga beserta isinya. Di mana kabar ini kita dapatkan? Dalam kitab rawi namanya kitab Barjanji yang dikarang oleh Syekh Ja'far bin Husain Al-Barjanji. Bunyinya gimana? Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi Allahumma wa barik. Surga dan isinya itu adalah dipersembahkan, diperuntukkan untuk orang yang rajin bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bubar maulid semuanya pasang niat, tiap hari jangan kurang baca solawat 1000. Rugi orang dikasih umur panjang pelit bersolawat kepada Nabi. 1000 baca di mana Pak Ustaz? Solawat yang paling singkat aja, sallallahu ala Muhammad 1000 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 15 menit. Itu 15 menit mengantarkan kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau BBM naik, mau SPP naik, mau SPPT naik, mau apa lagi yang naik-naik ini? Minyak goreng naik, nggak masalah. Yang penting kita dekat dengan Rasulullah sehingga Rasul senantiasa doain kita sehingga hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Yuk kita selawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ridho dalam qadha. Ini anak begini, anak saya, nggak usah dibandingin anaknya dengan anak tetangga. Kamu kayak anak tetangga dong, ranking 1. Gak usah anak sakit hati kalau dibandingkan. Udah terima, ini suami saya, alhamdulillah. Yang mancung, yang ganteng laki orang. Yang halal ini laki saya. Gak usah melirik ke lain hati. Ya Allah, kadang-kadang juga ibu juga sih tiap hari nyanyi itu mulu. Perasaan ku berbakti untukmu, ku siapkan semua, mati atau ya Allah, katanya apa pindah ke lain hati. Udah pokoknya sekarang mah terima. Ini rumah saya 50 meter, alhamdulillah. Nggak usah lihat tetangga yang 100 meter. Udah syukuri apa yang ada, jangan mikirin punya orang lain. Hidup ini cuma saling pandang. Ibu nyangka orang yang rumahnya 2 lantai bahagia, orang yang 2 lantai lihat kita hidupnya bahagia. Ibu sangka duit banyak enak, tuh buktinya kemarin Lesti Bila sama Lesti. Contoh aja ini. Kemarin bebek pas berantem guguk, betul.
Dengarkan rekamannya berantemnya Rizky Bilar sama Lesti sambil menyebut bukan bebek lagi tapi gugu. Udah terima aja. Pokoknya sekarang menerima dalam bagian ini pipi saya begini, alhamdulillah. Ini muka saya hitam, alhamdulillah. Muka saya glowing, alhamdulillah. Nasib itu nggak diukur dari glowing muka kita atau tidak, betul tidak? Saya belum lama kenal. Nih saya cerita dikit nih. Walaupun kenalan sahabat baru saya, tapi inspirasi banget. Namanya Bapak Haji Sukatmin di Bantar Gebang. Kalau saya bawa beliau, pasti Bapak akan salah menilai dari wajah doang. Mohon maaf, lebih pantas kalau beliau diajak, Bapak nyangkanya ini kenek angkot, wajahnya biasa-biasa saja, nggak ada glowingnya. Rumahnya pakaiannya juga biasa saja, sendalnya butut Pak. Orang yang nyangka orang miskin padahal dia punya 3 pabrik. Masya Allah, saya berkunjung ke sana, subhanallah, karyawannya banyak, bos besar. Jadi nggak bisa diukur dari wajah kita. Hidup bahagia itu ketika kita menerima dalam bagian kita. Yuk mulai sekarang bersyukur punya suami. Inilah suami saya, alhamdulillah. Bapak juga sama, inilah istri saya, alhamdulillah. Pokoknya nikmati. Kalau cerewet itu udah gampang, Fatihain tiap hari 1000 kali. Summa ila ruhi wa jasadi Sa'anih binti Abdullah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bacain pertama 10 dulu, gak mempan, tingkatin 100. Ya Allah, ini perempuan samping saya, istri saya, biar lembut hatinya. Ya Allah, Engkaulah penguasa hati. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Ini tiap hari posting di status. Laki udah kayak perempuan, masang status bete, bini cerewet lah. Dibaca orang sekampung, malu kita, betul tidak? Ya, udah pasang status yang bagus-bagus, alhamdulillah. Pokoknya yang enak-enak. Jangan curhat sama manusia, curhat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk diawali malam hari ini. Sebelum kita bicara baginda Nabi, kita awali dengan ridho dalam qada, bersyukur. Alhamdulillah. Yuk, alhamdulillah wa syukru lillah. Bersyukur padamu ya Allah, Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Bersyukur kepada. Mulai sekarang sudah bersyukur sama nikmat yang Allah berikan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mulai sekarang stop melihat rezeki orang, fokus kepada rezeki kita sendiri. Orang lain belum tentu bahagia. Lihat, fokus yang bersyukur, nikmatnya akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru sekarang setelah tenang, sekarang tenang semua, ingat, mau duit goceng, alhamdulillah. Bini cerewet, alhamdulillah. Laki kurang ganteng, alhamdulillah. Motor butut, alhamdulillah. Orang yang motornya bagus belum tentu hidupnya bahagia. Yang penting hidup itu nerima dalam bagian, ridho dalam qada, bersyukur, insya Allah hidup bahagia. Sekarang baru kita start ngomongin manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, Nabi Muhammad lahir pada hari apa? Ya, Senin. Tanggal berapa? 12 bulan apa? Rabiul Awal. Tahunnya tahun apa? Tahun gajah. Bapak gantian saya tanya, siapa nama ayahnya Nabi, Pak? Kurang kenceng suaranya. Nama ayahnya Nabi, Pak. Nama ibundanya Nabi. Nama kakeknya Nabi. Abdul Muthalib. Nama pamannya Nabi. Abu Thalib. Nama istrinya Nabi. Khadijah. Kalau ada pertanyaan kisah cinta siapa yang terbaik di dunia, jawabannya kisah cinta baginda dengan Khadijah. Bukan Romeo dan Juliet, bukan Rama dan Sita, tapi cinta terbaik di dunia,
cintanya Nabi Muhammad dengan Khadijah Al-Kubra. Kisah cinta Sayyidah Khadijah dengan baginda Rasulullah sungguh indah dan sungguh mulia, kisah cinta terbaik di dunia. Barang kisah cinta Sayyidah Khadijah dengan baginda Rasulullah sungguh indah dan sungguh mulia, kisah cinta terbaik di dunia. Kisah cinta terbaik adalah baginda Nabi dengan Khadijah Al-Kubra. Anaknya siapa ya Pak? Anak Nabi siapa namanya yang cewek? Fatimah. Yaudah sekarang pakai nada bareng-bareng menyebutkan keluarga baginda Rasul. Abdullah nama ayahnya, Aminah Abdul Muttalib, Abu Talib pamannya, Khadijah, Fatimah, semua bernasab mulia. Inilah kisah sang Rasul, inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh dua bulan di kandungan, wafat ayahandanya, tahun gajah, yatim dengan kakeknya, sesuai disusui Halimah. Dari syair tadi, sayangnya ini syair cuma bocah yang hafal. Bapaknya diem baik, giliran lagu dangdut mantep hafal dia. Ya, lagu tentang Nabi kagak ha? Jadi Nabi itu Pak 2 bulan dalam kandungan ditinggal meninggal ayahnya, akhirnya yatim dengan kakeknya. Kemudian Nabi Muhammad itu sesuai dengan adat Arab, orang-orang kota, Nabi itu orang kota di kota Mekah, tradisinya disusui oleh penduduk kampung. Karena di kampung itu udaranya segar, dengan harapnya bayinya supaya tumbuh sehat. Maka Nabi Muhammad disusui oleh wanita namanya Halimatus Sa'diyah, orang kampung. Nabi Muhammad ini ketika bayi-bayi sedang dipajang rame-rame, itu semuanya bayi lengkap orang tuanya. Hanya Rasul yang anak yatim, makanya jarang yang ngambil Nabi. Halimah kehabisan, tinggal satu-satunya ini bayi yatim. Logikanya kenapa nggak berebut Nabi? Karena ngasuh orang anak yang lengkap orang tuanya, bayarannya pasti mantap, betul tidak? Kenapa ini yatim, bapaknya udah nggak ada? Akhirnya musyawarah dengan suaminya, udah ambil aja. Luar biasa Bu, begitu digendong baginda Nabi, luar biasa keberkahannya terasa. Itu ontak yang ditaiki sama beliau, sama Halimatus Sa'diyah yang tadinya kurus tiba-tiba gemuk. Ya Allah, alhamdulillah. Sampai di kampungnya, kampung yang tadinya kering kerontang, gara-gara ada bayi kecil, manusia mulia, itu kampung jadi subur tanamannya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang alim di kampung kita bersyukur alhamdulillah. Gara-gara orang alim, ibadahnya orang alim, keberkahannya akan melebar ke kampung kita. Makanya kalau ada ulama di kampung kita, muliakan ulama tersebut. Kenapa? Al ulama warasatul
anbiya. Karena ulama itu pewaris para nabi. Ulama itu penerus perjuangan nabi. Memuliakan ulama sama dengan memuliakan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak, Pak, kalau ada guru, ada ustadz, ada ustazah yang perhatian, memuliakan kiai, memuliakan ustadz ustazah sama dengan memuliakan kanjeng Nabi Muhammad. Namanya muliain, ingat ustadz ustazah para kiai manusia apa malaikat? Jawab yang kompak. Ustadz ustazah para kiai para habaib itu manusia apa malaikat? Berarti cara muliakannya selain hormat, ta'ziman wa mahabbatan, sambil hormat kita ucapkan salam, sambil ngasih sesuatu, itu baru keren. Pak Ustadz sehat, rokoknya Samsud, maaf Pak Ustadz, ini rokoknya, itu baru keren. Ustazah sehat, alhamdulillah, karena ustazah senang semur jengkol, bawain semur jengkol. Jadi muliain guru tuh begitu. Ini doa doang, cium tangan doang, nggak pernah ngasih duit. Ingat, guru kita, para kiai kita manusia, bukan malaikat. Memberikan sedekah terbaik buat para alim ulama, itu pahalanya luar biasa. Ya, kembali ke saya tadi. Jadi 2 bulan dalam kandungan wafat ayahandanya. Kemudian tahun gajah dilahirkan, sambil ngapain syairnya? Tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada, disusui Halimah. Terusnya apa? Halo, 8 tahun usia wafat ibundanya. Jadi Nabi ketika usia 8 tahun sudah yatim piatu. Yuk ini kita baca bareng biar hafal ini. Mulai malam hari ini yang hafal ini syair kisah sang Rasul ini bukan hanya anak-anak tapi ayah ibu juga hafal. Saya tanya dulu, siapa yang tahu siapa yang ngarang lirik kisah sang Nabi? Jawab. Siapa yang ngarang? Ayo. Yang megang handphone, coba handphonenya dimainin. Siapa yang nulis syair indah kisah sang Nabi, kisah sang Rasul? Siapa? Oh, lama ya. Kalau dangdut baik cepet. Beda ntar dicari, biar di PR buat orang-orang Warnasari. Ya, ini lagu luar biasa. Ayo, 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya, tahun gajah yatim dengan sesuai disusui 8 wafat ibu. Inilah kisah sang Rasul, inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh. Jadi ayahanda bunda remaja yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad manusia termulia. Nabi Muhammad Muhammadun basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad itu manusia biasa, tapi beda dengan manusia. Apa bedanya? Contoh, Nabi Muhammad dikandung ibundanya. Bapak ibu termasuk saya juga dikandung ibu kita. Hanya bedanya Nabi Muhammad ketika dalam kandungan gak nyusahin ibunya. Kalau kita nyusahin gak bu? Nyusahin tidak? Mual-mual, pusing, owe-owe, ya Allah ngidam yang aneh-aneh. Tapi kalau Bunda Aminah selama mengandung Rasulullah nggak merasakan apa yang dirasakan perempuan lain, bahkan merasakan kenyamanan, rasa yang sangat indah yang nyaman ketika mengandung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mengandungnya Bunda Aminah selama 9 bulan, diawali bulan Rajab, rahir Rabiul Awal. Itu setiap bulan para nabi berkunjung mengunjungi Bunda Aminah dengan kalimat innaki qad hamalti bi sayyidil alamin
wa khairil bariyah. Wahai Aminah, engkau sedang mengandung calon pemimpin manusia sedunia dan mengandung calon manusia terbaik di antara manusia yang pernah ada. Nabi Muhammad manusia biasa, Nabi makan, kita juga makan, cuma bedanya dikit Pak. Kalau Nabi sedikit makannya, kalau orang Wanasari dikit-dikit makan, betul. Dikit-dikit makan, pagi makan nasi uduk, bakwanya 3, siang makan siang jam 2 bakso. Jadi Nabi sedikit makannya, kita dikit-dikit makan. Nabi Muhammad tidur, kita juga tidur, cuman bedanya Nabi sedikit tidurnya, banyak meleknya. Kalau orang Wanasari dikit-dikit tidur, habis subuh tidur, habis zuhur tidur, bangun tidur, bangun tidur, bangun. Pantas gak pernah maju hidup, tidur mulu. Nabi Muhammad sedikit tidurnya, banyak bergerak dalam dakwah sehingga berkah umurnya. Pesan saya bubar maulid, kurangin tidur. Ini biar manfaat, kita punya badan, kita punya tenaga, kita punya umur, biar manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, orang yang terbaik, orang yang banyak manfaatnya buat orang lain. Hidup jangan ngejedok, baik, bermanfaat buat orang. Nabi nyontohin bermanfaat buat manusia, bahkan lebih dari itu. Nabi itu rahmat untuk seluruh. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah, Nabi bukan hanya bermanfaat buat anak istrinya, Nabi bermanfaat buat seluruh manusia. Bahkan Nabi bermanfaat untuk seluruh alam. Nabi Muhammad lahirnya pagi apa malam? Halo? Lahirnya apa? Menjelang subuh. Ikutin saya, langsung ditransfer syair tentang Nabi biar langsung hafal. Di malam itu, ikutin saya Pak. Di malam itu, belum semua. Iya, masih ada yang udah mulai gelisah. Memang zaman akhir begitu. Kalau dengar ceramah udah gelisah. Tapi kalau lihat bola sejam setengah, Masya Allah, tabarakallah. Udah nggak geser pisan. Ibu-ibu nonton sinetron sampai nangis, tahu-tahu sejam setengah. Nonton Ikatan Cinta, sekarang udah nggak rame lagi, bener nggak? Dulu Masya Allah Bu, ya Allah, Ikatan Cinta udah menyita pemirsa se-Indonesia. Semuanya ngomong Aldebaran, semua ngomongin Andin. Sampai ada orang Citayam tuh bacain Fatihah buat Mama Rosa. Kita bacain yuk hadiah Fatihah. Buat siapa? Buat Mama Rosa. Ya, biar kembali ke jalan yang benar. Saking seperti itunya. Ya, mulai sekarang ayo bareng-bareng kita mau ibadah. Lagi dengerin bagaimana kisah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan berkah hidup kita. Amin ya robbal. Berkah hidup kita, amin ya robbal. Ayo kita bareng-bareng, kita ini hidup cuma sebentar, kalau bisa biar berkualitas, amin ya robbal. Ayo syairnya tadi, di malam itu menjelang fajar beliau dilahirkan. Langsung dihafalin, nyanyiin Nabi. Gak bedanya kita baca rawi. Baca rawi itu kan kekasihku ya Muhammad, ya Habibi, ya Muhammad, ya Arusal Khafiqaini. Itu syair kalau nggak pakai nada enak nggak? Nggak enak ya Habibi ya Muhammad. Tapi kalau pakai nada baru enak. Tadi syair tadi sedang ngomongin Nabi. Insya Allah jadi ibadah kalau dibaca. Ulang lagi, di malam itu menjelang fajar beliau dilahirkan, manusia termulia, rahmat seluruh alam, yang bernama Muhammad. Saya ulang lagi, matanya merem biar langsung hafal. Di malam itu menjelang fajar
beliau dilahirkan, manusia termulia, rahmat seluruh alam, yang bernama Muhammad. Udah, sekarang dengerin, merem aja biar langsung hafal, pakai nada biar enak. Di malam itu menjelang fajar beliau dilahirkan, manusia termulia, rahmat seluruh alam, yang bernama Muhammad. 1, 2, 3. Di malam itu menjelang fajar beliau dilahirkan, manusia termulia, rahmat seluruh alam, yang bernama Muhammad. Ibu diam, bapak-bapak. 1, 2, 3. Macet gitu doang ya. Ulang Pak. Serius ini Pak. Ini nyanyian akan nambah cinta kita kepada Rasulullah. Betul tidak? Tambah cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi. Oh ternyata Nabi itu lahir menjelang fajar. Nabi itu rahmat seluruh. Nabi itu manusia termulia. Ulang lagi Pak. Di malam itu menjelang fajar beliau dilahirkan, manusia termulia, rahmat seluruh alam, yang bernama, ayo kong, ngapalin kong. 1, 2, 3. Di malam itu beliau dilahirkan, manusia rahmat Alhamdulillah. Kong sehat Kong? Iya, siapa namanya ini? Kong siapa? Kakek namanya siapa kek? Pak Sutaryo. Sehat Pak Taryo? Pinten umuripun? Umurnya berapa? Oh 70. Doain Pak Sutaryo biar sehat walafiat. Masya Allah. Bisa Pak Taryo? Monggo dicoba. 1, 2, 3. Di malam itu menjelang fajar beliau dilahirkan, manusia termulia, rahmat seluruh, yang bernama Muhammad. Ibu 1, 2, 3. Di manusia termulia, rahmat seluruh, yang bernama. Bareng-bareng biar tambah cinta dengan Nabi, mengenal Nabi. Di malam itu menjelang fajar beliau dilahirkan, manusia termulia, rahmat seluruh alam, yang bernama Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Bahkan Nabi Muhammad itu menjadi penyebab alam semesta ada. Allah berfirman, laulaka ma khalaqatul aflak. Ikutin saya biar hafal ini hadis qudsi. Bareng-bareng yang semangat. Laulaka. Lagi, laulaka ma khalaqatul aflak. Apa artinya kata Allah? Kalau tidak karena engkau Muhammad. Diulang 2 kali.
Sesuatu yang diulang 2 kali menunjukkan ini perkara amat penting. Kalau tidak karena engkau Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta ini. Jadi kalau nggak ada nabi, nggak ada langit, nggak ada bumi, nggak ada manusia, nggak ada malaikat, nggak ada air, nggak ada tumbuhan, nggak ada api, semua ada karena adanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika bukan karena nabi, tak akan tercipta alam semesta ini. Lagi, hafalin lagi. Jika bukan karena baginda nabi, tak akan tercipta alam semesta ini. Lagi. Jika bukan karena baginda nabi, tak akan tercipta alam semesta. Ikuti lagi. Puji syukur, salawat dan salam hanya untukmu Nabi. Kelahiranmu di dunia ini anugerah terindah ilahi. Dengerin sekarang. Jika bukan karena baginda Nabi, tak akan tercipta alam semesta ini. Puji syukur, salawat dan salam hanya untukmu Nabi. Kelahiranmu di dunia ini anugerah terindah ilahi. Barang jika bukan, tak akan tercipta alam semesta. Puji syukur, salawat dan hanya untukmu. Kelahiranmu di dunia ini anugerah terindah. Coba saya tes orang Wanasari sekarang lagu aslinya. Jika kau bagus, belum, mantap, hanya bertemankan. Bisakah kau mencintaku? Saya tanya, yang suruh ngapalin siapa? Sekarang diganti ya, tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayahanda bunda, terakhir saya ngajak 3. Ini udah, jangan pakai ditunda-tunda, keburu digotong pakai keranda, betul ya? Ya, di sini ada yang jaminan, yang tadi umur 70 Bapak Sutaryo, belum tentu beliau duluan, bisa jadi yang umurnya 40 duluan, betul? Gak usah ditunda-tunda, kematian datang gak kenal usia, kematian gak kenal dia malu baru lunas kredit motor. Ya Allah, baru lunas pisan ya mati, gak ada urusan. Orang-orang mau nikah aja besok nikah, sekarang mati, ada nggak begitu? Bahkan yang tragis di Tegal 2 tahun yang lalu mau akad nikah, mempelai wanitanya meninggal dunia. 3 hal saya ajak langsung praktek. Jangan ditunda-tunda, keburu digotong pakai keranda. Jangan bilang nanti keburu mati. Jangan bilang kapan-kapan, keburu dibungkus kain kafan. Apa sih? 1, yang saya ajak, bubar maulid, perbaiki sholat kita. 1 aja saya mengajak, perbaiki sholat kita. Jangan sholatnya kemarin-kemarin. Saya yakin dari wajahnya, nggak usah ngomong, saya udah kelihatan dari wajahnya. Ini wajah-wajah orang yang sering menunda-nunda sholat, betul? Ngaku, adzan jam 12, betul adzannya jam 12, tapi sholatnya kita jam berapa orang Wanasari? 1:30. Kita manggil anak aja, kalau nggak segera datang marah. Allah manggil kita jam 12, masa ditunda-tunda? Pengen berkah, pengen hidupnya dalam kebahagiaan, pengen rizki, ada rizki ini.
Rizki ini ada orang yang tambah duitnya, tambah nggak seneng hidupnya. Yang kita harapkan tambah duit, tambah berkah. Caranya gimana? Yuk kita rubah gaya sholat kita yang tadinya menunda-nunda. Pasang niat dari mulai subuh nanti kita belajar bareng-bareng sholat tepat waktu. Siap semuanya? Jangan ditunda-tunda, nanti kebutuh digotong pakai keran. Yuk bareng-bareng sholat awal waktu itu contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allah, sesungguhnya salat itu adalah kewajiban untuk orang-orang beriman, tapi kewajibannya ditentukan waktunya. Ngaji bebas, tapi subuh ngaji boleh nggak? Boleh. Jam 8 ngaji boleh? Boleh. Habis zuhur boleh. Habis maghrib boleh, tapi kalau sholat ditentukan waktunya. Contoh zuhur kisaran jam 12 sampai jam 3. Nabi nyontohin walaupun panjang waktu, Nabi nyontohin awal waktu. Dalam kitab Nasoihul Ibad ditulis 9 kemuliaan diperuntukkan untuk orang yang sholat di awal waktu. Yuk bareng-bareng kita belajar sholat di awal waktu, insya Allah. Ada sedan merah mengkilat, bareng bapak-bapak diem baik ini ya. Ya Allah, udah mulai ngantuk rasanya ya. Ada sedan merah mengkilat, di dalamnya rambutan seikat. Dengar azan cepatlah sholat agar selamat dunia akhirat. Lagi-lagi, dengar azan agar selamat. Tuh lihatin ibu-ibu semangat banget. Ada sedan merah. Luar biasa ibu-ibu. Bapak-bapak insya Allah lebih semangat. Ayo. Ada sedan merah mengkilat, di dalamnya rambutan seikat. Dengar azan cepatlah sholat agar selamat dunia akhirat. Salatullah ala taha rasulillah. Salamullah ala yasin. Dua, saya ngajak baca Quran tiap hari. Udah jangan ditunda-tunda lagi, sejus tiap hari. Siap semuanya? Ini Indonesia kenapa banyak rumah tangga berantakan? Karena rumahnya jarang dibacain Quran. Kata Nabi, rumah yang gak pernah dibacain Quran itu kayak kuburan. Kayak apa Pak? Kuburan. Kuburan isinya apa? Kuntilanak. Temannya kuntilanak wewe. Temennya wewe gomben suka begini-begini apa tuh? Pocong. Temennya pocong suster. Pantas rumah banyak setan, makanya berantem, hancur berantakan. Kenapa? Tidak dihidupkan amalan baca Quran. Orang dulu keren banget, luar biasa. Orang dulu orang dulu anaknya 2 apa 12? Iya, orang dulu pendidikannya SD apa S1? Walaupun cuma SD, lihat rumah orang dulu gede, halaman luas, meninggal bapak, itu 12 anak dapat 100 meter. Betul tidak? Kenapa orang dulu kok berkah? Karena Quran diamalkan di dalam rumahnya. Habis maghrib suaminya baca tabarok. Bareng-bareng. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Istrinya nggak mau ketinggalan, ambil Quran, baca Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rajjatil ardu rajja wa bussatil
Anak yang pertama lihat bapaknya baca Quran, dia ambil Quran bacaan. Naba amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Anak kedua nggak mau ketinggalan, lihat abangnya bapaknya baca Quran, dia ambil Quran baca Al-Kautsar, inna a'tayna fasalli li rabbika inna syani'aka huwal abtar. Yang bontot nggak kenal Iqra. Orang dulu nggak ada Iqra, betul, adanya ngejak ba fathah ba fathah ba lam dhamah lu ba balu ba dhamah bu ta fathah ta bu ta ba balu. Berkah orang dulu Quran hidup di dalam rumah. Bandingin orang sekarang habis maghrib lakinya bukan baca Quran, main WA-nya sama Yono tapi profilnya C. Istrinya nonton di TV, anaknya main game. Pantas berantakan rumah tangga, rumah nggak pernah dibacain Quran. Bubar maulid, yang hadir suami pasang niat, ya Allah malam hari ini saya niat setiap hari baca Quran 1 juz setiap hari, amin. Istri juga sama, ya Allah saya pasang niat 1 juz cuma 1 jam, kalau bacanya lambat, kalau bacanya cepat setengah jam. Anak-anak remaja yuk baca Quran tiap hari biar hidup kita terjaga. Yang terakhir, yang ketiga, banyakin sedekah. Kenapa kita hidup sulit? Karena kurang sedekah. Orang yang pengen diluaskan rezekinya sedekah. Sedekah itu ada sesuatu yang ajaib. Banyak orang kaya raya gara-gara sedekah. Pasang niat mulai sekarang, sedekah setiap. Lihat bagaimana surah Al-Munafiqun. Ketika orang ingin hidup lagi, yang ditanya kamu mau ngapain? Pengen hidup lagi, pengen sedekah. Pengen ditunda kematiannya, pengen sedekah. Fa'as-saddaqa wa akum minas sholihin. Insyaallah banyakin sedekah tiap hari. Kata Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Datang dengan 1 kebaikan akan dibalas oleh Allah 10. Sedekah 1000 dibayar oleh Allah 10.000. Cuman jangan nagih hari itu juga. Allah nggak mungkin ingkar janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Mudah-mudahan jadi ahli sedekah semua. Amin ya rabbal. Nah, terakhir saya punya pantun tebak-tebakan biar seru. Lihat tangan saya, ujungnya semuanya ing. Ujungnya apa tadi? Iya, dites. Ini zaman sudah iya betul, nggak usah ragu. Bener gitu ya, Bapak siap ya. Ini zaman sudah banyak lelaki pakai, banyak perawan pada, nenek-nenek pakai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Syekh Haji Arif Wahyul Ulum atas ceramahnya atau penyampaiannya. Semoga penyampaian dari beliau dapat bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Amin ya Allah.